bagaimana hukumnya menggunakan fasilitas masjid, tapi kita tidak beribadah ada di masjid? Misal kita buang air atau wudhu ada di masjid, tapi kita nggak ibadah ada di masjid, atau kita menaruh sepeda kita ada di tempat parkir masjid, tapi kita nggak ke masjid. Terima kasih. Ya, penggunaan daripada air yang ada di masjid seperti toiletnya masjid, kalau memang tidak ada larangan daripada pihak nadhir, maka sebenarnya tetap diperbolehkan walaupun tidak beribadah dan tidak sholat di situ. Nah, seperti misalkan di situ memang sudah dibuka untuk toilet atau kamar mandinya, ya, dan tidak ada larangan. Ini hanya khusus untuk orang yang sholat dan ibadah di masjid. Maka bagaimana? Tetap hukumnya boleh. Tapi kalau sudah ada menjadi larangan, ya, sekalipun untuk yang sholat di situ pun bisa menjadi dilarang. Contohnya, kadang-kadangnya kamar mandinya dikhususkan hanya untuk buang air kecil atau buang air besar, dilarang mandi, haram untuk mandi, walaupun dia mandinya mau untuk sholat. Itu, ya, bisa menjadi dilarang ketika sudah ada larangan, dilarang untuk mandi di sini. Misalkan demikian. Termasuk air wudhu dipakai untuk minum, itu juga haram. Haus sambil menyelam minum air, ini sambil wudhu minum air banyak misalnya. Nah, itu kalau larangan untuk dilarang air itu adalah sudah musabbal yang dikhususkan untuk berwudhu, maka nggak boleh untuk diminum. Nah, nggak boleh untuk diminum. Termasuk untuk buang air kecil untuk mensucikan istinja misalkan, dilarang juga, selama itu adalah air yang memang digunakan untuk wudhu. Nah, kalau tidak ada maka hukumnya adalah boleh, selama nggak ada pengkhususan seperti hanya kamar mandi untuk kencing, misalkan orang datang situ untuk kencing, kemudian walaupun tidak sholat hukumnya masih boleh, ya. Tapi lebih afdalnya, ya, kenapa kita masuk masjid tanpa melakukan suatu ibadah sedikit pun, walaupun sekedar hanya tahiyatul masjid, ya. Nah, ini paling tidak semacam itu. Nah, termasuk kalau untuk penggunaan yang ini bisa menjadi sebuah larangan sebenarnya, terkadang untuk parkir. Nah, kalau memarkirkan dia di tanah yang menjadi wakaf, bukan hukum masjid tapi hanya wakaf milik bagi masjid, ya, maka bagaimana? Ya, bisa kalanya untuk menjadi larangan kalau memang itu tidak ada kemaslahatan, bahkan madharat. Contohnya madharat bagaimana? Ya, diantaranya mempersempit area parkir untuk orang yang mau sholat di masjid. Akhirnya nggak bisa, gara-gara mobilnya dia tetap di situ padahal nggak ada orangnya. Ini bisa dilarang. Kenapa? Bisa memberikan madarat, ya, bisa memberikan madarat kepada orang yang mau ke masjid. Akhirnya nggak bisa misalkan ke masjid karena nggak ada parkirannya, nggak cukup, gara-gara orang yang parkir tapi tidak mau sholat di masjid. Nah, itu. Baik, pertanyaan berikutnya ini dari Muhammad Asep yang ada di Bugul. Pertanyaannya, Ustadz, kenapa bagi orang yang sedang junub atau hadas besar dilarang untuk masuk ke masjid? Padahal junub ini tidak bisa mengotori masjid. Terima kasih. Ya, untuk kehormatan daripada masjid, ya, dikatakan kan kecuali bagi orang yang ghairu abiri sabilin, kecuali bagi orang yang hanya sekedar lewat. Kalau berdiam, ya, itu menjadi termasuk tidak ada, dia itu menghormati kepada masjid. Kehormatan masjid inilah yang menjadikan larangan, dan mansus langsung nas daripada Al-Qur'an yang menyatakan larangan, ya, kecuali kalau sekedar lewat. Nah, itu yang membedakan nanti dengan perempuan yang haid. Perempuan yang haid. Kalau untuk orang yang janabat itu tidak mengotori, iya. Karena itu keharamannya kalau mukus saja diam, berdiam di masjid, baru hukumnya adalah haram. Sedangkan kalau dia hanya lewat, nah ini dalam Al-Quran langsung ghairu abiri sabilin, kecuali kalau hanya sekedar lewat saja, ya, lewat itu termasuk adalah dari satu pintu masuknya, keluar lewat pintu yang lainnya, itu hanya lewat, maka hukumnya adalah boleh, ya. Berbeda dengan perempuan yang haid, karena kalau haid ini ada kekhawatiran untuk mengotori masjid. Nah, kenapa demikian? Sebenarnya orang kalau hadas besar itu bukan orang yang ahli lil ibadah, sedangkan masjid tempatnya ibadah. Enggak layak sama sekali bagi dia untuk melakukan ibadah sama sekali. Kenapa? Enggak boleh banyak untuk ibadah yang dia lakukan. Ya, saat kalau
kalau ada orang yang sekedar gak punya wudhu, dia baca Quran pun nggak ada masalah. Tapi bagi orang yang hadas besar, baca Quran pun dilarang. Nah ini kan makanya nggak ada ahliyah bagi dia untuk, nggak ada kelayaan bagi dia untuk melakukan ibadah sama sekali. Nah ini justru tidak ada penghormatan kepada masjid, kan itu dilarang. Nah, bagi perempuan yang haid, tidak hanya sekedar lewat pun juga bisa dilarang selama ada kekhawatiran mengotori. Karena kalau haid bisa sewaktu-waktu akan keluar lagi, tapi kalau janabah tidak. Ya, kalau janabah tidak. Karena itu kecuali kalau perempuan yang haid itu hanya lewat dan dia menyatakan dalam dzonnya, persangkaan dia aman daripada kemungkinan mengotori masjid, maka boleh. Ya, seperti maaf sudah menggunakan pembalut yang dianggap sudah aman. Kita pun walaupun bukan karena ini, walaupun bukan karena faktor janabat ataukah karena hadas besar, kalau ada khawatir mengotori masjid, sama hukumnya adalah haram. Bawa sendal ke masjid, ini sendal kalau yakin najis, walaupun aman daripada najis, walaupun aman daripada menajiskan masjid, contoh dibungkus kresek tapi najis, haram dibawa ke masjid, haram untuk dibawa di masjid. Walaupun yakin hukumnya adalah dia kalau aman dan tidak mungkin mengotori masjid, sekalipun yakin, dibawa ke masjid haram. Nah, kalau tidak, maka bagaimana? Jika khawatir mengotori kepada masjid, sama hukumnya juga haram. Ya, sama bisa hukumnya adalah haram. Nah.